Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai transaction management dan concurrency control. Materi ini adalah materi yang merupakan materi tingkat lanjut, di mana materi diberikan setelah berbagai materi sebelumnya sudah disampaikan. Materi ini mungkin penting untuk Anda yang mungkin akan mengerjakan project atau tugas dalam skala besar, ataupun mungkin nanti akan berguna pada saat bekerja. Tapi ini akan melengkapi teknik-teknik yang sebelumnya Anda ketahui. Materi ini seperti halnya sudah disampaikan pada materi-materi sebelumnya juga, ditulis berdasarkan buku Database System Design, Implementation, and Management edisi ke-12 karangan Carlos Coronel dan Stephen Morris pada tahun 2017 yang diterbitkan oleh Cengage. Pertama-tama kita akan membahas mengenai apakah yang dimaksud dengan transaksi. Kita akan menggunakan beberapa tabel, di antaranya adalah customer, kemudian transaksi, kemudian invoice, vendor, produk, dan line. Tabel-tabel ini akan menjadi data yang akan yang terkait dengan pembahasan tentang transaksi ini. Sebagaimana kita melihat pada tabel-tabel pada diagram yang sebelumnya ditampilkan, kita akan melihat beberapa fitur. Yang pertama adalah perancangan tabel tersebut, atau tabel-tabel tersebut menyimpan, atau pada tabel tersebut akan dilakukan penyimpanan customer balance pada tabel customer yang mengindikasikan jumlah total hutang dari customer. Atribut customer balance akan meningkat, akan bertambah nilainya ketika customer melakukan pembelian secara kredit, dan akan berkurang ketika customer melakukan pembayaran. Di sini juga penting atau informasi mengenai customer account balance pada tabel customer ini juga penting untuk memudahkan di dalam, atau untuk mempermudah di dalam menuliskan query untuk menentukan current balance atau balance saat ini dari customer, dan untuk menghasilkan ringkasan yang penting seperti total, rata-rata, minimum, dan maksimum balance. Tabel berikutnya adalah tabel Act Transaction yang akan mencatat semua pembelian dan pembayaran customer, ya. Dan dengan demikian akan dapat menelusuri atau melakukan tracking mengenai detail dari aktivitas account customer. Kita mungkin bisa mengubah desain dari database yang ditampilkan tadi untuk menunjukkan penerapan dari accounting secara lebih precise, lebih teliti, lebih detail. Namun implementasi yang disampaikan di sini sudah cukup untuk memungkinkan Anda untuk menelusuri atau untuk melakukan tracking transaksi, dan cukup untuk dapat memahami pembahasan atau pembicaraan pada bab ini. Untuk memahami konsep dari transaksi, kita akan mengandaikan, ya, misalnya Anda menjual produk kepada customer. Lebih jauh, andaikan bahwa customer akan membebankan biaya pembelian pada akun mereka. Ini
Jadi masing-masing customer ini dapat membebankan biaya itu dan menuliskannya atau memasukkan datanya pada akun mereka. Jadi akun customer ini berisi salah satunya mengenai daftar pembelian yang sudah dilakukan oleh customer. Dengan skenario yang ada tersebut, maka transaksi penjualan ini akan terdiri dari setidaknya beberapa bagian berikut. Yang pertama adalah Anda harus menuliskan invoice customer yang baru. Anda harus mendaftarkan atau menyimpan invoice dari customer yang baru. Anda harus mengurangi jumlah persediaan barang pada produk inventory. Ya, jadi kalau dilakukan penjualan pasti jumlah stoknya berkurang, jumlah persediaan barang berkurang. Yang ketiga, Anda harus mengupdate transaksi account transaction, ya. Kemudian yang keempat, Anda harus mengupdate customer balance. Nah, transaksi yang sudah disebutkan sebelumnya tersebut harus dapat juga terrefleksikan dalam database, ya. Jadi pada terkait dengan istilah atau pada terminologi terkait database, maka transaksi itu adalah suatu tindakan yang membaca atau menuliskan pada database. Jadi pada setiap transaksi itu pada umumnya akan selalu terjadi pembacaan dan penulisan pada database. Transaksi mungkin terdiri dari kemungkinan berikut ini. Yang pertama adalah pernyataan select. Secara sederhana untuk menampilkan daftar isi tabel dari database. Yang kedua adalah serangkaian pernyataan update untuk mengubah nilai atribut pada berbagai tabel atau pada berbagai tabel. Yang ketiga adalah serangkaian pernyataan insert untuk menambahkan baris atau isi dari satu atau lebih tabel. Yang keempat adalah kombinasi dari pernyataan select, update, dan insert. Yang nomor 4 ini yang umumnya terjadi, ya, karena transaksi biasanya lebih dari satu operasi dan biasanya akan dikenakan pada beberapa tabel. Transaksi penjualan contohnya melibatkan kombinasi dari pernyataan insert dan update atau perintah insert dan update. Berdasarkan pembicaraan yang sudah diberikan sebelumnya, kita dapat meningkatkan atau mendefinisikan dengan lebih precise lagi mengenai definisi dari transaksi itu apa. Transaksi itu adalah suatu unit logical dari pekerjaan yang dilakukan yang harus benar-benar secara keseluruhan diselesaikan atau statusnya selesai, atau secara keseluruhan statusnya dibatalkan. Jadi transaksi itu kalau nggak selesai secara menyeluruh, maka dibatalkan secara menyeluruh dan tidak ada kondisi di antara dua hal tersebut yang dapat diterima. Ini karena transaksi itu melibatkan beberapa proses, maka transaksi ini harus, kalau enggak artinya itu dia diselesaikan secara total, maka berarti dibatalkan secara total. Dengan kata lain, transaksi yang bersifat multi komponen seperti yang sudah disebutkan sebelumnya itu harus
benar-benar selesai secara keseluruhan dan tidak bisa selesai sebagian. Jika kita melakukan update atau pembaruan data hanya pada tabel inventory atau pada tabel akun saja, maka hal ini tidak dapat diterima, atau hal ini akan menimbulkan kesalahan atau mungkin kekacauan dalam transaksi. Jadi semua pernyataan SQL pada transaksi itu harus benar-benar sukses secara menyeluruh. Jika ada pernyataan SQL yang gagal, maka berarti transaksi keseluruhan itu akan dibatalkan, dan original database state itu akan dibatalkan, sehingga akan kembali pada kondisi database yang sebelumnya, sebelum transaksi dimulai. Jadi kalau ada beberapa pernyataan SQL yang gagal atau tidak berhasil dijalankan dengan baik, maka keseluruhan transaksi ini akan kembali pada kondisi database sebelumnya, yang awal sebelumnya, yang ada sebelum transaksi dimulai dijalankan. Transaksi yang sukses itu akan mengubah database dari satu kondisi atau satu keadaan yang konsisten ke keadaan yang lain. Keadaan konsisten database itu adalah suatu keadaan di mana batasan integritas data itu dipenuhi. Jadi berbagai transaksi yang ada di database ini, salah satu hal yang penting itu adalah mengenai bagaimana integritas data itu terjaga. Untuk memastikan konsistensi dari database, setiap transaksi itu harus dimulai dengan database pada kondisi yang konsisten. Di awal dari transaksi harus dipastikan bahwa transaksi dimulai pada database atau tabel-tabel pada kondisi yang konsisten. Jika database tidak berada pada keadaan yang konsisten, maka transaksi ini akan menghasilkan database yang inkonsisten, yang akan melanggar integritas data dan business rule. Untuk alasan-alasan tersebut, maka seluruh transaksi akan dikendalikan dan dieksekusi oleh DBMS itu dilakukan untuk menjamin integritas database. Nah, lebih jauh mengenai pengertian transaksi ini, sebagian besar dari transaksi pada database pada dunia nyata itu terdiri dari 2 atau lebih pernyataan database. Pernyataan database itu ekuivalen dengan pernyataan tunggal dari SQL pada program atau transaksi aplikasi. Jadi sebagian besar dari transaksi database di dunia nyata terdiri dari 2 atau lebih pernyataan database, di mana pernyataan database merupakan setiap pernyataan database atau permintaan database adalah setara dengan statement SQL. Jadi kalau transaksi database biasa terdiri dari 2 atau lebih pernyataan SQL. Contohnya, jika transaksi terdiri dari 2 pernyataan update dan 1 pernyataan insert, maka transaksi menggunakan atau melibatkan 3 pernyataan atau permintaan database. Dan selain itu, masing-masing permintaan database itu menghasilkan proses input output
operasi input output yang akan membaca atau menulis pada physical storage media, ya, pada misalnya pada hard disk atau pada, ya, dalam hal ini ya karena ada pembacaan, ada penulisan, maka dia akan menuliskan atau membaca pada storage media, ya. Selanjutnya pembahasan akan dilanjutkan pada bagaimana evaluasi dari transaksi itu, atau pembahasan lebih detail mengenai perintah-perintah SQL yang terlibat pada transaksi, dan ini akan dibahas pada video berikutnya. Terima kasih.